alhamdulillah Pak Amang menekuni bidang pendidikan. Ya, pendidikan. Itu bagi tugas tadi kan. Iya. Tapi Prof juga memang kuat di pendidikan. Ya kita kan semua harus terlibat dalam pendidikan. Ya. Cuman ada yang mengahlikan diri di bidang ilmu pendidikan itu, ada di bidang lain. Cuma kita semua ini harus terlibat. Kalau menurut saya, pendidikan itu pekerjaan pokok. Semua insan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi Rasulullah menggambarkan semua kita ini kan pemimpin. Iya. Sama kayak status khalifatullah fil ard. Betul. Kekhalifahan itu kepemimpinan. Jadi konsep Islam tentang manusia itu memimpin. Nah, memimpin itu mendidik. Memimpin itu mendidik. Iya, menarik. Karena ada hadis sahih Ibnu Majah, innama bu'istu mu'alliman. Muyassir. Itu di matan yang lain. Betul. Ya kan? Tapi mu'alliman, guru. Bahwa sesungguhnya aku dibangkitkan sebagai guru. Padahal Nabi Muhammad itu pemimpin. Jadi pemimpin adalah guru. Semua kita ini adalah pemimpin dan sekaligus guru. Nah, ada lagi hadis Nabi satu lagi. Nabi Konghucu. Oh, Nabi Konghucu yang mana tuh? Sanren cesing piu wose. Mudah-mudahan karena nggak ngerti, jadi kalau salah nggak ketahuan. Sanren cesing piu wose. Piu wose. Kalau kamu bepergian bertiga, satu angkat jadi guru. Nah, itu hadis Nabi itu. Hadis Nabi Muhammad, iza salasa kharaja fi safarin falyu'ammiru ahadam. Kalau kamu bepergian bertiga, angkat satu jadi pemimpin. Maka saya selalu berpendapat pemimpin dia guru. Sama kalimatnya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Guru yang baik itu pemimpin. Tidak bisa guru itu membuat keputusan berdasarkan popularitas. No, tidak bisa. Dia harus mendidik. Pemimpin juga begitu. Beda dengan politikus. Kalau politikus membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas. Tapi para pemimpin tidak. Dia memimpin ke arah yang benar. Nah, gitu loh. Walaupun tidak populer. Bila perlu dia marah. Untuk meyakinkan tentang perlunya belok kanan, bukan belok kiri. Nah, kan gitu kan? Misalnya gitu. Walaupun mayoritas jamaah mau belok kiri, tapi dia harus dengan baik-baik bilang harus ke kanan. Ada yang nggak mau, dia harus marah. Kanan. Harus begitu. Politikus tidak bisa begitu. Dia harus tunduk kepada suara mayoritas. Menarik, Prof. Saya baru dapat nih perbedaan antara politikus dengan pemimpin di sini rupanya. Karena pemimpin itu guru. Guru tidak mengenal kuantitas suara, tapi kualitas suara. Kualitas, bukan kuantitas. Jadi Konghucu itu lahir 551 tahun sebelum Nabi Isa. Nabi Muhammad lahir 571 tahun sesudah Nabi Isa. 1010 tahun. Beda. Iya, 1010 tahun. Tapi itu pemikiran tadi yang ungkapan tadi kok cocok sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat cocok. Nah, jangan-jangan Konghucu ini Nabi. Nah, itu dia. Satu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini sebenarnya berapa jumlah nabi?" Kan yang disebut dalam Al-Qur'an cuma 25. Betul. Tapi sebenarnya berapa? Rasulullah menjawab 124.000. Nah, itu hadisnya sahih. Jadi Konghucu itu kira-kira termasuk salah satu dari 124.000 itu. Cuma kita belum berani aja menyebut terang-terangan. Nabi juga itu, Nabi. Cuma itu kan mirip, mohon maaf istilahnya ya kepada pemirsa, mirip Nabi Isa kan. Nabi Isa itu secara pemikiran dan keaslian daripada pemikiran agama itu kan sangat dekat dengan Islam, bahkan bersumber dari Islam. Bahwa kemudian kesininya terjadi polarisasi, penyimpangan, bias, semacam keyakinan itu kembalinya ke pengikutnya barangkali ya.
Jadi aspek batiniat dari ajaran Tuhan itu ada tercermin di ajaran yang diwariskan oleh Nabi Isa. Tapi aspek eksoterisnya Iya. yang zahiriyat itu banyak tercermin di agama Yahudi. Dan Islam itu dua-duanya, menghimpun dua-duanya. Dan itu juga tercermin dalam kepribadian nabinya. Iya. Nabi Musa itu gagah, keras, gitu. Tapi Nabi Isa, aduh lembut sekali, penyayang, pengasih. Nabi Muhammad, dua-duanya. Dua-duanya persis. Sebentar, Prof menyimpulkan sendiri nih, Ya. yang ini nih. Ini juga pas dengan siapa? Dengan Doktor Muhammad Mukhtar Ashinkiti yang menulis krisis konstitusional dalam peradaban Islam itu mirip dengan kesimpulan Prof. Ini luar biasa. Banyak para sarjana yang menyebut begitu. Misalnya Syekh Husain Nasr. Husain Nasr juga bilang begitu. Membandingkan kitab suci, betul, ketiga agama dan karakter dari nabinya. Dan itu tuh sebetulnya karakter dari ajaran Islam. Dia melingkupi semuanya. Karena memang Islam itu ya kan sejak dari Nabi Adam sampai kan Islam semua. Cuma disebut dalam berbagai nama sesuai dengan peradabannya. Nah, jadi bagi Quran, bagi Islam sesuai dengan bahasa. Itu semuanya itu Islam. Gitu loh. Karena akarnya dari Nabi Adam tadi. Nabi Adam. Sehingga agama yang paling inklusif itu ya Islam. Yang lain semuanya eksklusif. Sehingga kalau menuduh Islam itu eksklusif, keliru, salah alamat. Tapi bukan berarti tidak benar juga, karena memang perilaku orang Islam nyatanya memang eksklusif. Yang beda pendapat sedikit dikafirkan. Jadi seolah-olah cuma kita sendiri aja masuk surga. Padahal urusan surga neraka nanti aja lah, itu urusan Allah. Sebab dalam Islam itu kan ada konsep syu'ul khotimah atau husnul khotimah. Ulama hebat, tapi 5 menit sebelum meninggal, ya kan bisa syu'ul khotimah. Betul. Penjahat besar, tapi 5 menit sebelum meninggal dia tobat, husnul khotimah. Maka kita jangan langsung mengecap siapa saja, pasti masuk neraka. Betul. Pasti sesat. Wallahualam, serahkan kepada Allah. Kita tidak boleh memusuhi sesama manusia. Musuh kita hanya iblis. Iblis, syaitan ada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita sendiri. Ini luar biasa ini. Begitu. Prof, ini internalisasi nilainya ini yang menarik. Harus begitu. Harus begitu. Karena kan kita sering ya, kalau dalam diskusi itu lebih ke tekstualisasi, tekstualitas nilainya. Kemudian kita diskusikan, nah di situ kadang-kadang kita kejebak dengan ini kan kontekstual sama internalisasinya, bagaimana kita ini, ya seperti Nabi saja ini kan. Fundamentalis ini, radikal ini. Sikap radikal itu harus kayak begitu. Kalau ada pemikir yang mengatakan ada bahasa konstitusi fundamentalisme, ada konstitusi konstitusionalisme. Itu menurut Prof, apa tuh maksudnya, Prof? Konstitusionalisme itu aliran berpikir bahwa kita setia kepada kesepakatan tertinggi. Yaitu konstitusi. Itulah konstitusionalisme. Konstitusi itu kan kesepakatan. Yeah. Dan memang dalam Al-Quran ada 3 nilai paling penting. Iman, adil, amanah. Amanah itu maksudnya tepat janji. Ya kan? Tidak khianat. Amanah itu begitu. Itu yang ayatnya itu ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu apa itu? Antu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Di 3. Quran berjalan ini. Nah, jadi kenapa amanah itu dianggap penting selain adil? Itu kan impian kemanusiaan, iman, gariza asli manusia. Karena pekerjaan terbanyak dibuat manusia itu janji.
Apalagi politikus, tiap hari janji. Politikus di Afrika, kalau sini masih baik-baik lah. Nah, jadi pekerjaan paling banyak dikerjakan manusia itu berjanji. Lisan apalagi tertulis di zaman modern sekarang. Janji terus. Nah, perjanjian yang paling tinggi itu bernegara. Nah, itulah dituangkan dalam apa yang disebut konstitusi. Kan gitu? Iya. Dan orang banyak ini teori tentang konstitusi itu, Pak. Misalnya ya, kalau di barat itu ada buku Konstitusi Hammurabi. Oh, jadi peradaban kuno sebelum Romawi, Hammurabi itu sudah punya konstitusi. Hammurabi. Hammurabi. Oh, itu kan? Itu tertulis tuh. Ada bukunya menerangkan konstitusi Hammurabi. Nah, tapi nanti dulu saya mau mengkritik itu justru itu salah. Oh, itu gitu, salah. gitu. Contoh lain adalah Muhammad Yamin menulis buku Konstitusi Majapahit. Konstitusi Majapahit. Ada bukunya, bisa dibaca. Oh, boleh dong Nah, nanti. tetapi kalau dipelajari, dibaca itu buku, yang dimaksud oleh Yamin juga Hammurabi itu tentang konstitusi itu kumpulan peraturan. Misalnya konstitusi Majapahit itu kumpulan peraturan tentang cocok tanam, tentang irigasi, tentang perkebunan. Loh, kalau yang begitu sih itu kompilasi peraturan, bukan konstitusi. Artinya tidak ada konstitusialismenya di situ. Ya, konstitusi dalam pengertian modern bukan begitu. Konstitusi itu dirumuskan oleh Hobbes, John Locke, akhirnya oleh John Jack Rousseau. Itu sebagai kontrak sosial, perjanjian bermasyarakat. Jadi perjanjian bernegara, itulah yang disebut konstitusi. Yeah. Ya kan? Nah sekarang kalau dilihat teori itu, teori abad ke-18. Konstitusi tertulis yang pertama dalam pengertian perjanjian itu yang mana? Maka tidak ada di dalam sejarah kecuali Madinah Sahifah. Oh, itu. Tidak ada. Itu benar-benar perjanjian. 13 kepala suku teken kontrak. Sahifatul Madinah. Nah, iya. Itu konstitusi Madinah. Jadi, tapi tidak disebut konstitusi zaman itu. Belum. Belum. Namanya Ya kan? Sahifah waktu itu. Nah, itu adalah naskah perjanjian betulan. Ada tekenan. Tanda tangan bersama, saling melindungi, memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing. Nah, itulah namanya kontrak. Persis. Beda dengan apa namanya tadi yang Hammurabi sama Majapahit. Itu nggak ada itu. Itu hanya kumpulan peraturan peraturan tentang kesepakatan. irigasi. Dan itu pun berarti peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja. Oleh raja Tidak yang ada dipaksakan kesepakatan. berlakunya. Oke. Nah kalau ini saling melindungi. Masya Allah ini dia ini. Konstitusi. Kontrak sosial pertama. Maka itulah konstitusi pertama. Nah itu loh. Jadi Prof, salah satu syarat sesuatu ya disebut konstitusi itu harus ada kesepakatan bersama di situ. Disepakati oleh seluruh warga negara di situ. Ya tentu relatif. Kayak misalnya Undang-Undang Dasar 45. 270 juta rakyat Indonesia seolah-olah kumpul di Senayan teken, enggak sampai begitu. Ya nggak sampai. Teken melalui perwakilan. Betul, betul. Orang yang dipilih melalui pemilu kan gitu. Betul. Tapi intinya itu kesepakatan. Maka istilah yang diperkenalkan sekarang oleh Muhammadiyah Darul Ahdi. Ya itu benar. Negara kesepakatan. Tapi karena Muhammadiyah sudah mulai dengan istilah itu, Kiai Ma'ruf Amin, tokoh NU, nggak mau pakai istilah itu, pakai Darul Misak. Ya sama saja lah. Sama saja maknanya itu negara kesepakatan. Tapi kalau kita baru abad ke-21, John Jack Rousseau itu sudah menerangkannya itu abad ke-17. Baru abad ke-17 Lah kan? iya. Tapi prakteknya itu sudah sejak zaman Rasulullah. SAW, ya. Nah, gitu loh. Berarti abad ke-6 waktu itu. Ya sudah ada istilah konstitusi sudah ada, tapi praktek dalam pengertian kontrak seperti itu ya tidak ada.
Baik, Prof. Ciri-ciri konstitusi itu pertama dari sisi pembentukannya tadi kan. Kesepakatan. Prosedurnya ada kesepakatan. Terus kalau kontennya sendiri apa? Nah, kontennya itu ya, Yang paling mendasar nomor pertama apa? yang paling mendasar itu berisi hak dan kewajiban di dalam lalu lintas kegiatan bersama bernegara. Yang hak asasi manusia. Nah, tadi. itulah yang hak asasi manusia, saling melindungi, boleh begini, boleh begitu. Tidak boleh saling menyerang, kan begitu kan kalau Persis, dibaca kan. persis. Itu ada di Piagam Madinah itu semuanya lengkap. Madinah Charter, apalah namanya Madinah kan? Charter, betul. Madinah Sahifah. Sahifatul Madinah. Sahifatul Madinah. Nah, itu. Wathiqatul Madinah, suka dibilang wathiqah juga perjanjian. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.